Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Kunesa Fitri dan rekan saya, nama saya Jaya Agustina Pak. Saya juga ditanya Pak. Saya Elisa. Itu Pak, anggota dari kami. Sebelumnya izin Pak, boleh Pak perkenalkan dulu. Iya, terima kasih. Saya cukup senang pada teman kalian semua sudah ada di sini, khususnya untuk mahasiswa MIMEK ya, jurusan PGSD tentang bullying ya, tanya-tanya tentang bullying ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky SPDI. Kebetulan saya di sini sebagai PKS 3 tentang kesiswaan. Nah, untuk masalah bullying itu sebenarnya sih tepat sasaran ya, karena saya kan juga kesiswaan. Jadi mengenai tentang keadaan di sekolah ini khususnya untuk siswa-siswi yang ada di sini. Ya, boleh silakan. Pertanyaan yang pertama, kalau boleh tahu Pak, gimana perasaan Bapak pertama kali mendengar kalau ada kasus bully yang terjadi di sekolah Bapak ini atau di dalam satu kelas? Perasaan Bapak? Perasaan saya ya sangat sedih ya, artinya bullying ini kan memang lagi gencar-gencarnya, memang udah lagi apa ya, udah lagi musimnya sebenarnya dibilang musim sih enggak, artinya memang udah pada zamannya seperti ini gitu. Kasus-kasus ini memang saya sangat terkejut, sangat prihatin sekali, apalagi bullying itu sampai bunuh diri segala macam. Efek itu sangat-sangat luar biasa seperti itu ya. Saya pun sangat prihatin dengan keadaan seperti ini. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, kalau boleh tahu misalnya di sekolah itu ada permasalahan bullying. Nah, masalahnya itu biasanya gara-gara apa? Oke, masalahnya sebenarnya sepele sebenarnya Kak. Sebenarnya mereka itu canda-canda sebenarnya, awal-awalnya bercanda, tapi lama-lama namanya juga ya sering dibully, akhirnya serius, dibawa serius. Kemarin kita punya contoh kasus dikatain miskin gitu kan sama temannya. Baru aja semalam ada kasus kita kan, katanya miskin gitu. Kami orang yang ngomong, tapi ada satu orang yang kena dipukul lah sama orang yang dibilang miskin tadi itu. Ya, terakhir kasus keluar SPO, surat pemberitahuan orang tua kita, karena pada saat dipukuli itu pelipis matanya yang kena. Terakhir dampaknya itu dampaknya gara-gara sepele, cuma hanya sebatas kayak seluruh canda-canda sama teman-teman. Akhirnya dampaknya itu semakin serius gitu. Untung nggak dilaporkan ke polisi, tapi tetap cepat kita tangani seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengambil tindakan terhadap pelaku bullying? Nah, awalnya saya panggil dulu pelakunya dan juga korbannya. Tetap permasalahannya gimana? Kita tanya dulu penyebabnya apa, masalahnya apa. Kalau seandainya memang masalahnya itu memang betul-betul si pelakunya, si korbannya itu dipukuli, memang dia benar-benar salah, ya makanya si korban itulah yang kita tindak lanjuti seperti ke SPO, surat pemberitahuan orang tua, dan kita kasih SP 1, surat peringatan namanya. Kalau seandainya begitu terus sampai ke SP 3, langsung kita keluarkan seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Apa langkah-langkah yang Bapak ambil setelah menerima laporan ada permasalahan? Langkah-langkahnya itu tadi saya panggil orang tuanya, kita berdamai dengan kedua orang tua, baik itu masalah di korban sama juga dengan si tersangka. Mau dibawa kemana ini? Apakah misalnya mau dibawa ke serius? Kalau bisa jangan sampai ke kantor polisi, artinya kekeluargaan aja terlebih dahulu, gitu kan? Kalau masih bisa kita atasi, masih kita berdamai, tapi tetap kita kasih skorsing. Jadi si pelakunya ini kita kasih skorsing, misalnya nggak 1 minggu dirumahkan. Walaupun dia dirumahkan, tetap kita kasih pembelajaran, kita kasih PR, kita kasih PR selama 1 minggu. Setelah dia masuk, baru nanti dikumpulkan tugas-tugas yang sudah kita berikan kepada si pelaku tersebut. Seperti itu. Ada lagi? Apakah ada hambatan saat pemanggilan orang tua atau komunikasi yang terlibat? Hambatannya itu ada. Kita kan juga namanya orang tua pasti ada yang bekerja. Jadi bukan pada saat di hari itu orang tuanya datang, paling tidak besoknya mereka orang tuanya datang, dipanggil, kita jelaskan sama orang tuanya. Kalau misalnya memang keadaan ini serius, ya tetap kita bawa ke rumah sakit,
atau divisum atau gimana kalau memang misalnya si korban itu menerima tindakan yang sangat serius, misalnya pemukulan, pelipis atau segala macam begitu, tetap kita kasih ronsen lah bahasanya, ronsen untuk dunia medis, kita masukkan ke rumah sakit seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, kasus bully ini sering terjadi di kelas atas atau kelas ke bawah gitu Pak? Rata-rata itu dia sesama teman kelas, per kelas itu udah. Karena itu tadi saya bilang awal-awalnya bercanda-canda, seluruh namanya juga teman kan, tapi serius juga mungkin lagi moodnya lagi gak enak, terakhir dia emosi, si korban tadi, si yang diejek tadi itu emosi, pukul-pukulan, ya akhirnya ya nggak bisa dihindarkan gitu. Rata-rata itu kejadiannya itu kalau nggak jam istirahat atau pas mau pulang sekolah, di luar sekolah gitu. Karena kan terjadinya seperti itu kan tidak ada pantauan dari guru-guru, apalagi dari istirahat kan, semua guru-guru juga istirahat di kantor, siswanya pun juga istirahat, jam makan, main sama teman-temannya, lari-larian gitu. Yang terakhir Pak, Ya. ada nggak saran dari Bapak masukan agar bully ini tidak terjadi? Nah, saran saya seperti ini, tetap kita edukasi kepada seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah kita ini, edukasi tentang bullying, dampaknya apa, seperti apa. Terus kalau seandainya main-main itu, kalau bisa jangan terlalu candanya terlalu jauh, cukup sekedarnya aja. Kalau misalnya masing-masing udah mulai nahan emosi, terus kalau misalnya keadaan itu memang serius, kalau bisa tetap diredam emosinya. Kalau misalnya nggak terlalu lagi, boleh komunikasi sama orang tua, sama gurunya atau sama PKS 3-nya bilang, Pak saya diejek, Pak saya dilempar, Pak saya di ini. Tetap kita akan proses, tapi tidak ada pukulan seperti itu. Baik, itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah disempatkan untuk tanya jawab dari kami Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kepada adik-adik semuanya. Semoga sukses kalian dan kalian dapat memberikan yang terbaik pada saat nanti kalian menjadi guru, memberikan edukasi kepada murid kalian nanti. Terima kasih ya.